Di sore yang dingin di kota Edinburgh, ratusan tahun yang lalu, seorang remaja Skotlandia bernama Joseph sedang duduk di dekat jendela rumahnya sambil memandangi hujan yang sedang turun. Sejak kecil, Joseph selalu penasaran. Bagaimana sebuah benda dapat berubah wujud? Bagaimana hujan itu terbentuk? Dan bagaimana pula es dapat mencair? Ketika melihat es mencair, kita mungkin menganggapnya sebagai peristiwa biasa. Tetapi tidak buat Joseph. Ia melihat itu sebagai sebuah teka-teki alam yang harus dijawab. Kemudian ia melakukan percobaan kecil di laboratoriumnya yang sederhana. Dengan berbekal sepotong es dan termometer, ia menemukan bahwa suhu es mencair tetap berada di titik yang sama, yaitu 0 derajat Celcius, meskipun es telah menerima kalor. Tapi kenapa suhu air tidak naik? Kemana perginya kalor yang diserap es? I have uncovered the secret of heat. Joseph baru saja menemukan bahwa kalor itu tidak hilang, namun digunakan untuk mengubah wujud zat tersebut. Kemudian ia menyebutnya sebagai kalor laten, yang kemudian menjadi prinsip asas Black. Joseph Black mengajarkan kita akan satu hal. Tidak ada pertanyaan yang terlalu sederhana. Apa yang kelihatannya biasa dapat menjadi hal yang luar biasa, asalkan kamu berani untuk bertanya. Selamat datang di kelas Guru Ratna. Kisah Joseph Black dan penemuannya tentang kalor laten membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kalor itu berpindah. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang kalor, jenis-jenis perpindahannya, serta bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalor adalah elemen pokok dalam ilmu fisika yang berperan penting dalam aktivitas sehari-hari. Kalor seringkali kita rasakan dalam berbagai aktivitas, seperti ketika kita memanaskan air atau saat kita merasa hangat di dekat api unggun. Namun, apa sebenarnya kalor itu dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Ketika kalian sedang duduk di dekat sebuah tungku dengan api yang menyala, kalian pasti dapat merasakan panasnya, bukan? Itu karena ada energi panas yang merambat dari sumber panas ke kulit kalian. Energi panas ini disebut kalor. Kalor dan suhu sering dianggap sama, padahal kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda yang dapat diukur dengan termometer. Sedangkan kalor adalah bentuk energi panas yang membuat suhu benda dapat berubah, karena kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya bila ada perbedaan suhu di antara kedua benda itu. Kalor secara alami bergerak dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Ketika sebuah benda menyerap kalor, suhunya dapat meningkat. Tetapi jumlah kalor yang diperlukan tergantung pada sifat benda tersebut. Suhu diukur dalam derajat Celcius, Fahrenheit atau Kelvin, sedangkan kalor diukur dalam kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Dalam sistem satuan internasional, satuan kalor adalah joule, dan 1 kalori setara dengan 4,184 joule, atau sering kita bulatkan menjadi 4,2 joule. Jika dua benda yang berbeda diberikan jumlah kalor yang sama, maka perubahan suhu keduanya dapat berbeda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah massa benda, jenis benda, dan perubahan fase. Secara umum, semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Kalian akan diberikan rumus tentang hal tersebut dalam penjelasan berikutnya. Perubahan suhu suatu benda sangat dipengaruhi oleh jenis benda, khususnya sifat-sifat termalnya seperti kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor dan kalor jenis benda seringkali dianggap mirip karena memiliki simbol yang sama, yaitu huruf C. Namun, simbol untuk melambangkan kapasitas kalor, yaitu huruf C besar, sementara simbol untuk melambangkan kalor jenis benda adalah huruf C kecil. Kedua sifat ini berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu benda dapat menyerap atau melepaskan energi panas yang akan mempengaruhi perubahan suhunya.
Perubahan fase adalah transisi suatu zat dari satu fase ke fase lainnya yang melibatkan perubahan energi, terutama dalam bentuk kalor. Dalam konteks ini, kalor berperan penting dalam menentukan arah dan jenis perubahan fase yang terjadi. Saat suatu zat mengalami perubahan fase, seperti dari padat ke cair atau dari cair ke gas, kalor diserap oleh zat tersebut. Proses ini membutuhkan energi untuk mengatasi gaya tarik antar partikel. Sebaliknya, saat zat berubah dari gas ke cair atau dari cair ke padat, zat melepaskan kalor ke lingkungan. Secara keseluruhan, perubahan fase berkaitan erat dengan kalor karena perubahan energi ini menentukan apakah suatu zat akan menyerap atau melepaskan energi saat berpindah dari satu fase ke fase lainnya. Kalau begitu, bagaimana cara menghitung besar kalor tersebut? Besar kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus. Q sama dengan M kali Xi kali delta T, di mana Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuan joule. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Jika kita memiliki air seberat 1 kilogram dan dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, dengan kalor jenis air sebesar 4.186 joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diperlukan? Maka kalor yang diperlukan adalah 334,88 kilojoule. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi dalam bentuk panas berpindah dari satu benda ke benda lainnya akibat perbedaan suhu. Kalor umumnya bergerak dari daerah dengan suhu yang lebih tinggi menuju daerah dengan suhu lebih rendah, hingga mencapai kesetimbangan termal, yaitu saat suhu kedua benda menjadi sama. Ada 3 mekanisme utama perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda padat tanpa adanya perpindahan materi secara fisik. Proses ini terjadi karena getaran atom atau molekul di dalam zat tersebut. Atom-atom pada bagian yang lebih panas bergetar lebih cepat dan mentransfer energinya kepada atom-atom di dekatnya yang lebih dingin, sehingga energi panas berpindah dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui pergerakan fluida, yaitu zat cair atau gas yang disebabkan oleh perbedaan suhu di dalam fluida tersebut. Konveksi terjadi karena ketika suatu bagian fluida dipanaskan, partikel-partikel fluida tersebut kerapatannya menjadi berkurang dan bergerak naik, sementara bagian yang lebih dingin dan lebih rapat turun, membentuk aliran sirkulasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium apapun. Kalor dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik, seperti bagaimana matahari menghangatkan bumi meskipun tidak ada media udara atau zat lain di ruang angkasa. Pengetahuan tentang kalor sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai sistem pendinginan, teknik mesin hingga perakiraan cuaca. Dengan memahami bagaimana kalor bekerja dan cara menghitungnya, kita dapat lebih memahami bagaimana energi ini mengalir di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya.